berhubungan dengan pengambilan keputusan pada status dilema etika. Apakah panjenengan sedia membantu saya? Saya siap membantu. Besok bisa saya untuk menjawab pertanyaan tadi. Terima kasih Pak. Ini yang pertama yang mau saya tanyakan pada Bapak semua. Mohon izin saya sambil mencatat ya Bapak. Yang pertama saya ingin tahu Bapak selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bapak. Cara mengikuti kasus yang merupakan dilema etika, yakni mempelajari dan menentukan kasus yang selanjutnya kesimpulan itu dapat digunakan sebagai bahan menindaklanjuti pengambilan keputusan, baik yang berkaitan dengan dilema etika maupun rujukan moral. Dilema etika dan rujukan moral adalah dua masalah yang sering dialami dalam proses pengambilan keputusan. Dilema etika itu merupakan sebuah situasi di mana keduanya benar namun bertentangan dalam pengambilan keputusan. Jadi benar dan benar. Kemudian untuk rujukan moral itu merupakan situasi ketika seseorang dihadapkan pada benar salah ketika mengambil keputusan di benar dan salah itu. Nah, dilema etika ini lebih sulit ya, diatasi karena dipengaruhi oleh faktor seperti kecintaan, kemudian keadilan, kemudian kebenaran, ya, dan lain sebagainya. Kemudian rujukan moral ini mudah diatasi ya, karena sudah ada norma benar dan salah bagi setiap pihak. Baik Pak, kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan secara Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar mengandung nilai kebajikan Bapak? Ya. Saya dalam memutuskan sesuatu dengan berpedoman pada 3 prinsip ya, dalam memutuskan. Yang pertama berbasis hasil akhir. Yang kedua berbasis peraturan. Yang ketiga berbasis rasa peduli. Dengan berprinsip pada 3 hal tersebut, tentunya insya Allah keputusan yang kami ambil itu sudah tepat. Tapi perlu diingat bahwa suatu kebijakan atau suatu keputusan tentunya tidak bisa memuaskan semua orang. Jadi, biarpun di dalam lingkup yang kecil maupun yang besar seperti sekolah. Jadi tidak semua keputusan, tidak semua kebijakan itu bisa memuaskan semua orang atau semua anggota yang ada di lingkungan. Kemudian saya juga ingin tahu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Bapak? Yang pertama, langkah-langkah yang harus saya lakukan diantaranya mengidentifikasi masalah, kemudian sejauh mana seandainya kita mengambil keputusan itu dampak baik dan saya kira itu. Kemudian tadi saya tetap mengambil dengan 3 prinsip tadi. Hasil akhir berbasis pada peraturan dan rasa. Baik Bapak, kemudian saya juga ingin menanyakan hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Pada kasus-kasus dilema etika ini memang karena berhubungan dengan benar dan kebenaran, karena kita itu dihadapkan pada 2 pilihan yang sama-sama benar. Tentunya
sama-sama kena sanksi karena melanggar peraturan sekolah. Itu saya kira Jadi Bapak, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, Pak? Tantangan dalam mengambil keputusan dilema etika memang ada. Tentunya karena ini sama-sama benar, maka kita di tantangannya kebijakan itu atau keputusan itu ada yang merasa dirugikan, itu tantangan. Tetapi tidak semuanya keputusan itu bisa membuat senang semua warga sekolah. Tapi tentunya ada yang merasa dirugikan, ada yang merasa diabaikan usulan itu yang menjadi tantangan. Iya, Bapak. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus tidak, atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat ketika ada permasalahan, Bapak? Ya, kalau saya seperti contoh atau tertentu kita bertemu, kita tekan bersama, kita diskusikan bersama, seperti ada yang tidak kurang sependapat dengan apa yang saya bisa nanti di lain waktu saya jadwalkan untuk bertemu saya dengan beliau. Iya, Bapak. Boleh saya tahu Bapak bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jadi prosedur kalau pengambilan keputusan yang pertama tadi saya mempertimbangkan baik buruknya keputusan yang akan saya ambil, termasuk risiko. Jadi semua keputusan, semua kebijakan tentunya ada kelebihan dan risiko. Itu yang harus kami tanggung risiko. Kemudian menurut Bapak, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan ketika dalam dihadapkan pada kasus-kasus Ya, tentunya kalau memang di lembaga sekolah kami juga yang pertama yang menjadi masukan bagi saya pertama atasan kita. Jadi kita samping memutuskan sebuah keputusan itu kita ada pertimbangan seperti tim pengembang sekolah termasuk komite juga kami beri masukan, istilahnya kami minta masukan dari beliau-beliau, kemudian setelah itu nanti kami kemudian yang terakhir Bapak, dari semua yang Bapak jelaskan tadi, kira-kira saya ingin tahu pembelajaran apa yang Bapak bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus ini. ketika ini tentunya karena pengalaman-pengalaman selama saya pimpinan dan juga tidak di kemasyarakatan juga seperti itu. Banyak pengalaman-pengalaman yang baik, banyak pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan, itu apa? Tentunya keputusan kalau memang saya ambil tidak menyenangkan dia tertentu, otomatis saya pasti dihujat, istilahnya apa? Baru dikasani, kemudian dicemooh dan sebagainya. Itu memang sudah menjadi risiko dari seorang pemimpin. Jadi di keluarga saja seperti itu, dua anak saja kita tidak bisa menyenangkan keduanya. Kadang-kadang yang satu kita berikan sesuatu, yang satu padahal ya, kemudian apalagi di lembaga sekolah yang itu besar ya, anggotanya, keluarga sekolahnya, banyak pengalaman-pengalaman yang tidak
pasti itu resiko dari seorang pemimpin yang mengambil kebijakan di tahun itu. Nah, kembali lagi semua keputusan, semua kebijakan tentunya ingin kalaupun ada yang kontra itu pastilah ada, pasti kita bisa memanage dari yang kontra tadi menjadi sebuah yang besar, yang bisa kita tetap mempertimbangkan yang minoritas, tapi kita tidak mengabaikan yang mayoritas. Jadi kita mempertimbangkan usulan masukan yang Bapak, dari hasil wawancara saya kepada panjenengan yang luar biasa sekali, tentunya saya bisa mengambil banyak kesimpulan dan saya juga terinspirasi dari apa yang Bapak sampaikan. Sekian Bapak yang bisa saya tanyakan kepada panjenengan atas waktu dan kesediaan panjenengan untuk saya wawancara. Saya ucapkan terima kasih Bapak. Terima kasih sama-sama Bu Guru. Terima kasih sudah diingatkan terkait dengan saya undur diri. Terima kasih atas waktunya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya beberapa mahasiswa dari PT SD Negeri 55 Gresik Bapak mau izin kepada panjenengan untuk mewawancara sebentar. Iya, boleh jenengan perkenalkan Bapak, saya ingin kenal. Iya. Sebelumnya saya kepala sekolah di PT SD Negeri 63 Gresik atas nama Bapak Muhammad Saiful Mudawah. Di sini masa saya selama 2 tahun setengah mengajar di SD Negeri 63 Gresik. Sudah lumayan gitu Pak. Baik Bapak, nanti ke depan saya akan wawancara 8 poin kepada panjenengan sesuai dengan pengalaman panjenengan sebagai kepala sekolah. Yang pertama Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bapak? Jadi selama saya menjadi kepala sekolah di lembaga ini terkait kasus dilema etika itu mungkin yang pertama itu kita lihat fakta atau kejadian yang benar-benar real di lapangan. Kemudian baru mungkin kita identifikasi apa yang menjadi masalah. Baik Bapak, kemudian saya juga perlu tahu Bapak selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar mengandung nilai kebajikan. Jadi kalau memang ada dua kasus yang sama-sama benar, kita keberpihakannya itu kepada yang pertama kepada siswa, kemudian keberpihakan kepada para guru. Jadi keberpihakan para siswa itu nanti bisa kita ambil mana yang tentunya itu lebih cenderung bermanfaat untuk siswa dan untuk guru, sehingga itu nanti yang kita pilih seperti itu. Oke, saya sama izin sedikit nulis ya Bapak. Ya, silakan. Kemudian yang ketiga Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama pengambilan keputusan ini? Ya. Jadi langkah yang pertama yang kita ambil selama ini kalau ada kasus atau kejadian seperti itu, seperti yang saya gunakan nomor 1 tadi itu ya, yang pertama itu kita lihat kejadiannya seperti apa. Jadi kita tidak bisa langsung memvonis langsung memutuskan, tidak bisa. Jadi yang pertama kita lihat akar dari permasalahan itu. Kemudian yang kedua setelah kita melihat akar permasalahan itu, kemudian yang kedua adalah kita mengidentifikasi sumber dari permasalahan itu apa yang disebutkan
itu permasalahannya itu misalkan antara guru dan guru, ya itu nanti kita cross check dulu. Nanti kita panggil antara guru A dan guru B, kemudian kita cari solusi sehingga kita menunjukkan gesekan atau perbedaan di antara guru ataupun guru Baik Bapak, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya. Jadi memang kasus dilema etika itu merupakan tantangan kita sebagai kepala satu pendidikan, karena kasus tersebut dirasa cukup beratnya itu karena mungkin peraturan ini tidak tertulis, hanya atas peraturan dasar. Kemudian dalam mengambil keputusan itu kita tidak serta-merta itu nanti bisa meningkatkan kinerja dari seperti itu. Pesan Bapak, saya juga ingin tahu Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau ketika ada masalah Bapak langsung menyelesaikannya? Ya, jadi selama saya di sini itu kalau jadwal itu sebenarnya belum ada. Cuman kalau jadwal itu pembinaannya berkala. Artinya tiap bulan ada pembinaan pada guru, kemudian ada pembinaan mingguan, pada saat pembinaan upacara, kemudian ada lagi pembinaan atau sudah membawahi pada saat doa bersama atau kegiatan rutin dengan Bapak Ibu guru dan anak seperti itu. Baik Bapak, saya juga ingin tahu bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan. Jadi kalau misalkan ada problematika, itu prosedur yang kita jalankan. Yang pertama adalah prosedur dengan cara tidak bertentangan dengan peraturan yang ada, tata tertib yang ada, artinya tata tertib guru, tata tertib jaga sekolah. Kemudian prosedur yang kedua yang kita lakukan adalah dengan cara kekeluargaan atau humanis seperti person to person. Kemudian yang ketiga baru kita lakukan secara umum di forum rapat seperti itu. Sehingga nanti dalam satu persoalan itu ada memang memberikan informasi kepada satu orang, kemudian ada yang kita berikan secara halayak pada Indonesia. Baik Bapak, kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mungkin mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Jadi yang membantu saya selama ini, jika ada suatu kasus itu, yang pertama yaitu tentunya dari Bapak Ibu guru seperti itu. Kemudian ada masukan dari komite, kemudian ada masukan dari pengawas. Sehingga saya pada saat pengambilan keputusan itu sekiranya itu masih ragu atau masih bimbang, itu masih saya koordinasikan dengan Bapak pengawas. Baik Bapak, dari pertanyaan saya tadi, ini pertanyaan terakhir Bapak. Dari semua yang Bapak Haji Dawang sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Anda ketika mengambil keputusan dalam hal-hal dilema etika? Jadi tentunya segala persoalan, segala kegiatan ataupun segala permasalahan itu pasti di belakang itu ada hikmahnya. Jadi hikmah yang pertama itu kita bisa mengevaluasi apa yang menjadi titik persoalan di sebuah lembaga. Kemudian yang kedua, kita bisa introspeksi diri sendiri. Bagaimana cara kita memimpin sebuah lembaga itu apabila
terjadi suatu persoalan. Nah, persoalan itu diselesaikan bisa dengan cara cepat ataupun bisa dengan cara musyawarah seperti itu. Sehingga efeknya dari sebuah lembaga itu nanti akan terjalin komunikasi yang baik, yang efektif, dan juga lembaga yang kondusif. Itu saya kira Iya Bapak, dari yang saya tanyakan tadi, saya menganggap apa yang sudah Bapak laksanakan itu adalah luar biasa sekali dan sepertinya bisa saya pakai sebagai inspirasi saya Bapak. Ya, Terima kasih atas waktunya Bapak. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan saya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh.